Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil berdoa dengan membalikkan telapak tangan ke bawah saat doa dengan lafaz untuk menghindari sebuah musibah? Apakah itu salah satu sunnah Rasulullah? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seseorang berdoa, dia meminta sesuatu, dia mengangkat tangannya seperti ini. Ya, ketika dia memohon sesuatu untuk dihindarkan, maka dia berbuat seperti ini. Ya, ini merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, qala jama'atun min ashabina wa ghairihim, ya, disebutkan sekelompok dari ulama-ulama Syafi'iyah dan selain dari mereka, as-sunnatu, sunnah fi kulli du'ain li rafil bala kal qahat wa dahwihi, ya, setiap seseorang berdoa untuk diangkat darinya bala, ya, apakah kemarau atau yang semisalnya, ayarfa yadaihi wa yaj'ala dhahra kaffai ila sama. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia mengangkat tangannya dan dia menjadikan dhahar, ini botan, ini dhahar. Apa namanya ini kalau bahasa kita? Apa ini? Jaro hitam lah. Kalau kita bahasa Aceh, jaro hitam, jaro putih. Kalau bahasa Arab, ini dhahar kaffai. Apa namanya ini? Kalau telapak tangan ini ya. Al-muhim lah ya, ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yaj'ala dhahra kaffai, dia menjadikan tangannya ini ila sama, ke langit. Wa idza du'a li su'ali syai', dan kalau seandainya dia meminta sesuatu, meminta bukan dihilangkan, meminta, ya, maka ja'ala batna kaffai ila sama, maka dia mengangkat kedua tangannya, yang ininya ke atas langit. Bisa difahami, dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, di jilid yang ke-6 di halaman 190. Ya, dan apa dalilnya? Perlu kita ketahui, pertama, para ulama kita, ya, Al-Imam Nawawi, dan terlebih beliau adalah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i, beliau pasti mereka adalah orang-orang yang kuat berpegang dengan dalil. Jadi terkadang ada ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan kuatnya beliau berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ucapan-ucapan beliau hadis sahih dalam madhabku. Ini sebenarnya jangan seseorang itu salah memahami ucapan Al-Imam Syafi'i, yang mana ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i tersebut dijadikan untuk meninggalkan ucapan Al-Imam Syafi'i. Tidak, tapi kita ingin menukilkan ucapan-ucapan tersebut, menunjukkan bahwasanya kuatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berdalilkan dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, disebutkan di sini di antara dalil yang mereka jadikan dari ulama-ulama Syafi'iyah adalah hadis yang datang di Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahr kaffaihi ila sama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau meminta hujan. Ya, diturunkan hujan. Fa asyara bi dhahri kaffaihi, dan beliau mengisyaratkan dengan dhahr kaffaihi, ya, ila sama. Ini beliaunya diangkat ke langit. Ini dalil yang dijadikan oleh ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya menasihatkan diri saya dan juga menasihatkan saudara-saudara saya para penuntut ilmu. Ya, jangan sesuatu amalan yang kita tidak pernah lihat di masjid yang kita sering sholat, atau kita tidak pernah melihat ustadz kita membalikkan telapak tangan, kemudian kita berkomentar, ya, membid'ahkan, ya, begini dan begitu. Jangan terlalu terburu-buru.
Ya, dan ini adalah penyakit di tengah-tengah sebagian para penuntut ilmu yang terkadang ini akan menjelekkan citra dakwah. Ya, ketika saya ingat sekali ketika Masjid Raya ya mereka menegakkan sholat dengan social distancing, dengan jarak yang terpisah-pisah, dengan jarak yang jauh. Ya kemudian ada sebagian para penuntut ilmu yang langsung berteriak begini, dan begini. Tetapi ketika kemudian di Masjidil Haram Mekah, ternyata di sana direnggangkan kiblat, direnggangkan shaf, baru dia diam. Ini namanya bukan keadilan, ini namanya. Berarti kita menilai sesuatu bukan dengan dalil, tetapi kita menilai sesuatu apa yang hana long pegat, hana betul mendum. Pe yang dipegat le gore kamu, pe yang dipegat le nyo, makaji betul. Nggak bisa seseorang menjadikan ini sebagai pegangan sebuah ya kebenaran. Oleh karena itu jangan cepat sekali memvonis, jangan cepat menyalahkan. Ya, ketika kita melihat ada amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita muslimin, kita setidaknya diam dulu sampai kita mencari dalil dalam permasalahan ini, mana yang benar. Ya ustadz kita bukan nabi, semua perkara diketahui. Jangankan level, ya nabi nggak mungkin. Ya level ulama pun belum sampai. Sehingga ilmu yang dimiliki oleh ustadz kita adalah ilmu yang masih sangat terbatas. Jadi jangan pernah dijadikan ustadz yang Anda berguru dengannya adalah sebagai standar kebenaran. Ini sebuah kekeliruan, ini sebuah kesalahan. Ya, ini harus diperbaiki sehingga jangan sampai sikap-sikap konyolnya kita itu akan membuat jelek dari citra dakwah itu sendiri. Diam dulu, diam sampai kita mendapatkan informasi yang benar dalam sebuah permasalahan. Ya, dan ini juga pendapat dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Zahir dari hadis Nabi SAW. Walaupun ada sebagian para ulama mereka memahami hadis tersebut karena Rasulullah SAW saking tingginya beliau mengangkat tangan beliau sehingga kelihatan ininya ke atas. Faham di sini? Wailah, tetapi inilah perkara khilaf di kalangan para ulama. Ucapan Al-Imam Nawawi ini bukan ucapan main-main, ini seorang ulama muhaqqiqin. Bisa difahami? Jelas ya, dan zahir hadis pun datang Rasulullah SAW mengangkat tangan yang mana telapak ini tangan beliau mengangkat ke langit. Ini zahirnya kan demikian. Walaupun sebagian ulama memahami seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, maka saya menganjurkan innama ju'ilal imam liyutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau seandainya memang imam yang kita sholat di situ mereka membalikan telapak tangan ketika meminta agar dijauhkan bala, maka balikanlah telapak tangan untuk mengikuti imam dan untuk menjaga di sekeliling kita dari saudara-saudara kita muslimin agar kita tidak beda dengan mereka selama itu bukan perkara-perkara yang menyelisih dari sunnah Rasulullah, karena ini zahir yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wallahu a'lam.